Mas Tama tetapnya sibuk. Nyari apa Mas? Main game. Main game ya? Oh lagi nyari game ya? Ngetes, ini tab buatan Cina nih. Kayak mana nih dia? Waduh, buatan Cina. Cina ini? Jangan salah, negara sekarang udah mulai transaksinya pakai ini loh, Oh, yuan. Oke. Selamat tinggal dolar. Tam, Hah? lo orang lagi PPKM enak main game ya. Iya kan, keluar nggak boleh. Iya, sibuk kerjaan dari Iya kemarin-kemarin. Iya dong, kerja dong biar bisa makan kita. Iya bener ya. Tapi ya orang lagi pandemi gini tuh ya sampai pada makin susah, lu cuma sibuk downloadin game. Enak banget. Kan lagi kan malam minggu Oh ya malam minggu libur. ya. Iya libur ya. Tapi ya pandemi gini banyak banget Tam. Masa ya gue baca-baca nih dari artikel di koran nih. Artikel di koran. Di sosmednya, di media-media pemberitaan itu. Yang miskin tuh makin banyak gara-gara pandemi PKL. Iya. Terus kemudian UMKM. Waduh banyak gulung tikar kan. Apalagi yang mal-mal. Itu aja nyaris pada mau tutup lu kan. Bersyukurlah Iya. kita yang masih punya kerjaan, dibayarnya nggak terlambat, itu lumayan. Oh iya benar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Tapi ya dibalik itu ya, kenapa? Nah ini yang menarik nih. Kenapa itu pejabat-pejabat itu kok malah ada lagi tuh datanya tuh. Jadi malah berlawanan. Kalau yang pejabat-pejabat malah nambah kaya. Iya sih. Kok ya sih? Gue baca di berita juga begitu. Tuh. Tapi kan kita nggak tahu kenapa dia makin kaya. Bener nggak pendapatannya atau jangan-jangan emang dia punya bisnis. Katanya kan untuk demi bangsa dan negara. Iya sih. Ketika mau dilantik begitu, ketika lagi kampanye begitu. Lah Iya ini sih. malah begitu, Mas Tama. Tapi gue nggak masalah sih. Kenapa kok lu malah nggak masalah? Kok lu Sepanjang dia lapor dan lapornya bener. Oh iya. Kita ngomongin pejabat kan. Oh iya, ada namanya LHKPN itu ya? Kalau pejabat tuh kan biasanya ada yang namanya LHKPN kan. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Penyelenggara Iya, P-nya. dia mungkin apa ya? Bisa juga sih. Salah satu dari penyelenggara negara itu adalah pejabat. Nah, dia punya kewajiban kan. Iya, Kewajiban untuk melapor. Jadi gua gak ada masalah sih. ada masalah ya. Tapi gue nanya deh, lu tahu sih? Dapat baru kan? Iya, bagus ya. Korea, kata Korea Iya. begini. Itu yang motongin bini. Kagak, Pakaian mangkok ini. ngelanya gila, gila lu, sarkas. Tapi kenapa sih harus dilaporin? Wajib kan? Pejabat nih, nah itu mau urusan pribadi kan, duit-duit dia. Kalau Itu kan, lu itu udah namanya keuangan rumah tangga kan. Kan tahu juga boleh banter istri, anaknya aja kagak tahu. nggak boleh kan? Kalau lu jadi pejabat, lu udah punya kewajiban. Apa? Semua barang-barang lu yang lu peroleh selama lu menjabat, penghasilan lu itu wajib dilaporkan. Kenapa wajib dilaporkan? Ya emang begitu konsekuensinya. Mungkin ya kalau di undang-undang nih, harta gua diungkap ke publik, lu gue bisa laporin lu karena itu ada urusan pribadi. Nah, Tapi kalau pejabat justru dia wajib melaporkan pertambahan kekayaannya. oh gitu. Kenapa? Kenapa? Ya pertama memang udah aturannya begitu. Yang kedua untuk menghindari Namanya rampok. dia rampok. Rampok Ya negara kan, sendiri. salah satu paling gampang kan di situ ngeliatnya kan. Iya benar. Misalnya baru jabat setahun, harta naik 4 kali lipat. Dari mana? Padahal gaji tunjangannya tuh nggak seberapa. Nggak cukup lah kira-kira buat dihitung. Nah itu kan iya. jadi catatan juga. Dan Ah, ini kan sebenarnya udah masuk dalam kategori kebiasaan internasional. oh semua negara juga Iya, gitu. artinya negara-negara maju yang udah meratifikasi UNCIC atau United Nations Convention Against Corruption atau gitu deh, perjanjian perserikatan bangsa-bangsa soal anti korupsi. Gampangnya begitu. Iya itu. Nah itu ada kewajiban pejabat-pejabat negara dan segala macam. Ya dia harus melaporkan. Harus melaporkan. Tadi buat menghindari waktu dia jabat, kan dia dipilih buat melayani masyarakat, buat melayani publik. Jangan sampai begitu dekat dengan kekuasaan dia punya kewenangan malah korup. Aduh, iya benar Kan juga ya. iya, yang merugikannya masyarakat. Iya. Dan di makanya. Indonesia masih mending gitu. Di luar negeri mah levelnya udah beda lagi. Lu nggak lapor bisa dipidana kok. Atau misalnya ada misalnya istilah unexplained wealth.
Kekayaan yang nggak bisa dijelaskan asal usulnya, ya tadi yang gue bilang. Oh iya. Nah itu kan juga harus dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan, paling enggak negara bisa ngerampas. Iya juga. Kan itu bener kan? Maksudnya gini, lu dapat harta dari mana lu jelasin dong. Begitu nggak bisa dijelasin, maka itu bisa dirampas oleh negara. Bentar. Enggak, gue sekarang nanya gini nih, Gan. Kalau sekarang gini, validasinya kayak gimana? Contoh nih, pejabat laporin, emang bener, oh ini kekayaan saya 10 miliar. Nah itu gimana? Itu juga jadi masalah. Siapa yang ini, itu yang jadi menjamin? masalah sih, itu jadi masalah. Karena LHKPN itu kan secara prinsip ya, itu diatur sama undang-undang. Dan kalau pejabat penyelenggara negara itu lapornya ke KPK. Makanya KPK sering ngerilis kan. Kalau nggak lapor, misalnya di daerah ini nih, anggota DPR-nya yang lapor baru sekian persen. Oh iya. DPR yang lapor baru sekian persen, gitu kan? Nah, itu ngomongin soal kepatuhan melapor. Baru level 1. Menurut gua ya. Benar. Level keduanya apa? Setelah lapor diverifikasi dong. Betul nggak lapornya segitu? Karena kan prinsipnya masih self assessment. Lapor apa namanya? Masih inisiatif. Kan? Iya, bisa aja bohong. Iya, makanya gue bilang katakanlah udah lapor. Orang nih se-Indonesia nih pejabat semuanya lapor. Lah, yang verifikasinya siapa? Itu dia maksud gue. Lah makanya. Emang sistemnya udah mumpuni gitu? Sistem sudah mumpuni kan, semuanya modelnya digital. Nah maksud gue lapor gitu. Ya. Di LHKPN sendiri bisa. Lapor ke KPK. Cuma kan problemnya tadi KPK juga pasti punya keterbatasan sumber daya manusia. SDM-nya. Iya, emang ada berapa banyak sih orang KPK nih? Iya, pejabat negaranya. Katakanlah komitmen presiden misalnya mau memperkuat KPK misalnya. KPK jadi 10.000 orangnya, tetap nggak bisa. Karena emang gede banget ini. Makanya Indonesia harus dibenerin sistemnya. Jadi sebetulnya kan KPK untuk urusan begini kan juga nggak bisa sendirian dia. Butuh misalnya katakanlah ada pemerintah yang bantu sistemnya dan lain sebagainya. Itu yang kita perlu pikirin. Bukan kita ya, negara. Kita mah sebagai netizen komen-komen aja ya. Ngasih masukan. Nah, lagi nih maksudnya gue nih, kan tadi lu nyinggung soal negara lain, bahkan negara-negara semua negara di dunia ini udah melakukan transparansi seperti itu. Nah, maksud gue pelaksanaannya di negara kita ini nih, itu tuh maksudnya gue tuh bener gak sih? Maksud gue gini, lah sekarang kalau memang diketahui ada penyimpangan, ada sanksi pidananya gak sih? Nah, gue juga disclaimer ya. Maksud gue bukan semua negara, tapi negara-negara maju yang udah, atau negara-negara yang udah meratifikasi yang gue bilang tadi, konvensi PBB melawan korupsi. Jadi memang terbatas, tapi paling enggak bolehlah disimpulkan itu udah menjadi prinsip-prinsip di dunia lah gitu. Ya sekarang udah zamannya, eranya. Kalau lu masih nggak menerapkan prinsip kayak gini, berarti ketinggalan zaman lo, nggak ikutin perkembangan dunia. Nah sekarang tadi kembali ke pertanyaan lu. Iya itu. Nah sekarang gini maksudnya gue, kalau memang nih Indonesia sendiri ketika memang pelaporannya itu ada penyimpangan, ternyata tingkat akurasinya tidak tepat dan ternyata memang ada keanehan lah gitu. Apa sih, ada yang ada sanksi pidananya nggak sih secara undang-undangnya kita tuh? Itu masalahnya. Kewajiban kalau nggak lapor pun, gua kayaknya belum nemu tuh ada aturan pidana yang bilang kalau lu nggak lapor lu dipidana. Kalau lu nggak lapor, lu dihukum sekian-sekian. Ya paling pun kalau menghukum ya administratif ya. Waduh, ya, enak banget. Iya maksud gua, ya cuman kepatuhannya gimana. Nah ini makanya gua bilang, kalau ngomongin pelaksanaan mah udahlah, mulai aja deh revisi itu dari undang-undang tindak pidana korupsi. Nah itu ya kan? masih harus ada ini ya, revisi. Soal LHKPN tuh gimana, diatur dong gitu. Mumpung ya di Indonesia juga masih ada aturan-aturan internasional yang belum kita terapkan. Contohnya kayak ini kan tadi tuh LHKPN tuh biasanya dia sangat erat dengan prinsip illicit enrichment. Kayak mana ya gue jelasin ini? Aduh, pucat. Lambung gue sakit. Asal lambung gue naik. Iya maksudnya. Iya pokoknya intinya kalau ada pertambahan kekayaan yang dia peroleh, yang kemudian itu nggak bisa dijelaskan asal usulnya, nah itu udah bisa dijadikan prinsip untuk menghukum lah, kira-kira begitu. Nah jadi memang harus dari pertama dibenerin dulu lah aturan regulasinya gitu. Jadi nggak tiap tahun nih, ini lembaga ini nggak lapor sekian persen, lembaga ini nggak lapor sekian persen, mau sampai kapan? Iya. Udahlah kalau menurut gua aturannya rapihin dulu lah, kasih sanksi yang tegas kalau nggak mau lapor.
gitu. Karena kalau nungguin inisiatif, ya kita udah bertahun-tahun nih nungguin yang namanya inisiatif, ya gitu-gitu aja. Bener. Gitu. Jadi gua kembali ke statement gua di awal. Gua nggak masalah mau ada pertambahan dan segala macam, yang penting apa? Lu lapor dari mana tuh dapat duit itu. Lu lapor dari mana tuh pertambahan kekayaan lu. Ya kan? Jadi kita juga dari masyarakat, oh ya gitu. Tapi kalau lu nggak lapor, nah kita pertanyakan. Dan paling nggak kalau lu lapor dan masalah segala macam kita bisa lihat juga. Nah, maksudnya gue lagi nih, tapi kan kalau seandainya sudah melapor dan ternyata benar tadi kan ada faktor self assessment ya, kayak begitu. Lah terus sekarang misalkan gini, ternyata undang-undangnya masih harus direvisi karena tidak ada tindak pidana apapun terhadap penyimpangan itu bagaimana Tam? Iya makanya. Nanti harus ada proses lagi dong. Iya makanya gue bilang tadi, yang pertama rapihin. Nah yang kedua ini lagi-lagi komitmen nih. Ini komitmennya sama negara. Ya artinya bisa ada presiden di situ. Kalau ngomongin DPR ada ketua DPR di situ dan lain sebagainya. Tolonglah disupport ini mekanisme ini. Artinya diterapin tuh prinsipnya kan. Misalnya lu nggak lapor LHKPN nggak bisa naik pangkat. Misal. Ya walaupun ada beberapa yang ngatur begitu ya, tapi terapin dong. Jadi orang itu, pejabat-pejabat itu menganggap ini masalah serius. Nah, problemnya kan nggak dianggap sebagai masalah serius nih gitu. Udah biar aja lah, nggak lapor juga nggak apa-apa. Nah, ya nggak bisa begitu dong. Nah, makanya justru itu. Jadi buat menyelesaikan perdebatan kita, ini harta yang naik segini, udah. Biar kalau naik ini udah nggak apa-apa. Yang penting lapor aja dulu. Jadi kita juga tahu dari mana tuh perolehannya, kan gitu. Iya benar. Iya. Nah sekarang maksudnya gue lagi nih, ini ada kendala lagi nih Gan nih, baca lagi, lihat dari sumber berita yang ada di sosmed nih, Ketua MPR kita nih, Pak Bambang Susatyo, bilang ada nih keterbatasan para penyelenggara negara ini untuk melakukan pelaporan harta kekayaannya itu karena gaptek. Iya. Masih jadi langsung gaptek kan? Kasarnya. Nah tadi dia yang gaptek, kita yang pusing. Enak banget ya. Banget. Nah itu dia. Ya buat apa punya handphone bagus-bagus? Iya. Buat apa punya laptop mahal-mahal nggak bisa dipakai? Nah, kan gitu. Poin lainnya kan juga yang namanya pejabat pasti punya yang namanya staff. Nah itu dia. Ya bisa minta tolong walaupun kadang-kadang buat alasan juga ya. PPKM. Lagi PPKM staff gue. Staff gue nggak masuk. Gitu. Tapi ini yang gini kan. Ya artinya mempersiapkan LHKPN kan bukan kemudian hitungannya sehari langsung jadi. Ya kan udah diingetin dari kemarin-kemarin. Iya, artinya kan tahun depan lapor tanggal sekian ya, tahun depan lapor sekian ya. Nah ini yang kemudian dimanfaatkan. Kalau gua sih intinya ya isu ini tuh nggak dianggap serius sama pejabat, itu aja. Gitu. Padahal ini penting kan, yang gue bilang tadi kan ngomongin soal transparansi gitu. Jadi kalau misalnya iya ada pertambahan kekayaan, silahkan, nggak ada masalah. Yang penting apa? Apa tuh? Jangan ngerampok dari negara. Iya, udah miskin. Jangan diperoleh dari hasil korupsi. Kenapa? Kalau dia kaya, nambah kekayaan dari korupsi, baik dia ngerampokin duit, atau menerima suap, atau dia pungutan liar dan segala macam, kan yang rugi masyarakat. Udah bayar pajak, duit juga disikat. Nah, itulah artinya. Iyalah, ini prinsipnya jangan sederhana. Hartanya nambah gede juga. Bukan. Yang penting itu gimana caranya biar kalaupun ada pertambahan masyarakat tahu dan itu betul diperoleh secara benar. Enggak kemudian dengan jalan pintas. Itu sih kalau menurut gua. Nih maksudnya gua lagi nih ya, ini kan kita orang kecil nih ya Tam ya, nih kecil gitu. Iya badannya. Maksudnya gue nih banyak nih orang-orang kecil. Kalau masyarakat itu boleh nggak sih? Kalau misal kita mau tahu udah kecurigaan nih, contohnya tetangga gue nih. Tapi kalau tetangga gue emang dia kan banyak curigai, disangkanya ngepet kan. Taunya beneran, dia itu ternyata influencer, banyak yang endorse, pakai kaya. Maksudnya gue nih misalnya ada indikasi tetangga gue ternyata dia adalah pejabat penyelenggara negara ya gitu ya bahasanya ya. Pejabat deh ternyata tahu-tahu mobilnya 30 kan. Tahu-tahu dia punya villa di puncak. Dia tahu-tahu dia punya tanah, semua tanah di ini. Betul. Boleh nggak sih kalau gue nih misalkan atau tetangga gue
melakukan pelaporan lah Iya, gitu. emang. Gue curiga nih gini, misalnya gitu tuh. Itu justru menurut gua, jadi kalau ngomongin soal LHKPN ini atau misalnya kewajiban lapor harta, pertambahan harta yang meningkat tinggi tadi, satu, regulasinya diperbaiki. Yang kedua, mekanisme dari pelaksanaannya, kontrolnya tadi. Kemudian yang ketiga, dukungan nih dari lembaga-lembaga negara, mau presiden, DPR, tolong dong jadikan ini jadi isu yang prioritas, serius. Dan yang terakhir ini yang lu bilang tadi, itu semuanya bisa gugur kalau nggak ada yang terakhir ini, partisipasi dari masyarakat. Iya. Kalau menurut gua udah bener tuh. Boleh dia curiga, tapi kalau mau laporlah yang bener. Jangan sampai ngobrol lapornya pakai jempol, nyeplos sosial media, ngegosip, nanti malah kena ITE. Daripada lo ngegosipin, mendingan biar itu menjadi hal yang konstruktif, membangun lah gitu ya, ke negara nih, membangun nih gitu. Ya lu lapor aja ke KPK. Diam-diam nggak ada masalah. Kita dilindungi sama undang-undang. Diam-diam maksudnya? Boleh, nggak usah. Lapor aja kita. Bisa gue personal sendiri doang nih, kucuk-kucuk aja. Ke KPK nih kalau ngomong. Bukan ke tempat lo yang lama, bukan ya. Oh beda. Bukan. Sebenarnya sih kan, yang gue juga pengen bilang nih sama yang dengerin podcast kita ini benar. Iya. Yang namanya pelapor tuh punya banyak hak. Satu, hak buat dapat informasi, hak buat dapat perkembangan, bahkan hak yang paling menurut gua menarik, hak untuk mendapatkan reward. Nah, ada nggak sih? Udah pernah kejadian belum? Nah, soal pernah kejadian, harus coba. Gua belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar. Tapi reward ada dua nih, ada yang namanya penghargaan, kan ngasih piagam penghargaan. Ada juga yang duit. Iya. Iya. Kalau lo lapor nih misalnya ke KPK atau ke kepolisian atau kejaksaan soal terjadinya tindak pidana korupsi, kalau terbukti dan kemudian ada kerugian negara di situ, maka kita mendapatkan 2/mil dari kerugian negara tersebut. 2/mil? 2/1000. 2/1000, 2/mil. Ada bahasa itu ya. Misalkan gue 15 tapi miliar. Itu ya, bukan matematika kok jelek ya? Tapi lu pinter kan? Enggak, maksudnya gitu ya. 9. Misalnya kerugian negara 10 miliar paling gampang hitungnya. Udah, 10 miliar. Berapa 2/milnya? 2/1000-nya. Maksudnya dikali dulu nih. Iya. 10 miliar, 20 miliar. Coba. Iya 20 juta, Pak. Banyak ya? Iya. Wah, boleh begitu ya, tapi belum ada yang kejadian ya. Nah, itu tadi. Aturan nggak ada kan? Aturannya ada. Ada aturannya nggak ada? Aturannya itu bahkan seingat gue itu PP ini dari tahun 2001. Udah ada. Seingat gue ya, nanti mungkin netizen bisa bantu cek boleh lagi ya. Di komen. Sejak tahun 2001, cuma tahun 2018 aturannya perbaikin lagi. Peraturan pemerintahnya sama tetap 2/mil. Intinya memperkuat aja sih argumennya. Problemnya ini aturan udah puluhan tahun. Iya benar ya. Soal partisipasi ini cuma memang ya tadi belum ada yang ngetes. Tes aja. Iya kan? Iya bener ya. Tapi harus ini nggak sih nggak, maksud gue gini, pelaporan nih bodoh-bodohan ya gitu maksudnya nih. Gue ngelapor, jebret. Pak itu ada ini gini-gini. Buktinya apa? Ditanya begitu nggak sih, Tam? Iya, namanya nyampein informasi. Ya pasti ditanya, punya bukti apa. Tapi yang namanya membuktikan bukan kewajiban masyarakat. Nah, itu kenapa orang KPK digaji? Kenapa penyidik digaji? Tugas mereka itu untuk mencari informasi itu. Paling enggak kita sebagai masyarakat, Pak, kita menemukan nih atau Bu, kita menemukan indikasi yang kayaknya mencurigakan. Boleh nggak saya lapor? Nih tetangga saya nih, hartanya pernah signifikan dan segala macam, tolong dicek. Kita khawatir dan kejahatan sederhana itu. Nah, kemudian dicek jalan segala macam dengan bukti-bukti yang ada, terbukti apa yang kita dapatkan? Ya tadi, artinya partisipasi itu nggak cuma sekedar apa ya, buat membantu negara ngurusin soal korupsi sih, tapi kita juga sebagai orang yang berpartisipasi punya reward juga. Iya dong. Dan sebenarnya kan langkah awalnya itu sebenarnya ada dari masyarakat juga. Iya betul, benar. Jadi si hubungan antara pertambahan kekayaan, kewajiban lapor, ya menurut gua sih semua elemen harus terlibat ya buat berpartisipasi nih ngurusin yang begini.
Iya, ini kalau mau berpartisipasi, mudah-mudahan pandemi nggak bikin kita malas Iya, peduli iya benar. sama Iya. lingkungan sekitar. Atau minimal mengajarin dulu kan, yang tadi pada gaptek, bikin tutorial. Nanti kayak kita bikin Iya, video bener. tutorial. Kita bikin tutorial ya. Tutorial bagaimana mengakses, melakukan Iya. pelaporan harta kekayaan di Iya. LHKPN. Iya, kalau kata kasino, itu apa namanya? Iya, kambing piara Kambing biar kaya. ya, biar kaya. Belum, dipiara lo. Iya, jangan goblok yang Itu dipiara. udah. Kalau kata kasino kan gitu. Iya, jangan Memang mau kutipan, dipiara. kutipan Benar, besar benar. kasino. Iya, benar, Pak. Iya. Iya, benar. Iya, bukan berarti mereka begitu ya. Hah, bener juga. Iya. Ya, nanti kapan-kapan bareng Mas Tama kita bikin tutorialnya deh kayaknya. Tadi kan katanya dari Bapak Bamsud udah ngutarain Ya. alasannya ada gaptek. Nanti ada Mas Tama. Ya, mudah-mudahan jangan nyalain gaptek dulu lah. Iya. Iya benar. Bapak disalahin. Kalau dia diem aja. Iya, dia yang nggak bisa joget, yang kemarin lantai. Lantainya benar. Bagus tuh analogi lu tuh. Iya. Dia nggak bisa dansa. Nggak bisa dansa, kemarin lantai. Lantainya lu licin lu, ini siapa nih? Ini tadi ubinnya nggak begini. Nggak begini. Bener. Iya, jadi tolong deh ini dijadikan prioritas Iya. sehingga masyarakat tuh nggak udah macam-macam lah. Kan bagian dari akuntabilitas. Benar. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya nih. Tapi benar sih. Kalau gua sih banyak manfaatnya. Ya, kerennya tuh. Ya adalah, biar gini anjir malam minggu deh. Iya. Gue mau cabut dulu lah. Iya. Cabut dulu lah. Ya udah, gua di sini deh. Ya udah. Hati-hati. Nih, Udah kunci. ada duit. Udah ada duit. Iya. Oh iya.